Memang kata Santo Agustinus, Tritunggal ini misteri, tidak bisa dijelaskan. Kalau Tritunggal bisa dijelaskan, maka itu bukan namanya Tritunggal, karena dia misteri, bahkan tidak masuk logika. Kalau sudah masuk logika, namanya bukan Tritunggal, begitu. Jadi sepertinya kayaknya diskusinya nggak punya data gitu ya. Baiknya tiktokan saja supaya yang lain nggak jenuh. Mungkin di sini teman-teman yang lain, mungkin Ustaz Tata juga, Bang Yans juga, Bang Jerry juga mau masuk. Karena kalau gini aja diskusinya nanti membosankan jadinya. Ya silakan teman-teman yang lain. Kita tiktokan aja Bang Adi. Shalom Bang, shalom. Iya Ya, sebenarnya. karena belum ada yang masuk, begini Bang, karena kita tiktokan gitu ya. Coba Abang jelaskan boleh. Yohanes 1 nomor 14 itu. Yang menjadi manusia itu firman-Nya Allah atau Allahnya? Iya, yang menjadi manusia itu adalah firman, bukan firman Allah Bang, firman sebagai satu pribadi. Karena gini kan yang Bang, menjadi ya. iya karena gini, dalam kekristenan itu kan pengertian firman ada 3. Firman itu yang pertama adalah perkataan Allah, firman itu yang kedua sebagai satu pribadi, firman itu yang ketiga. Ya, firman itu yang ketiga sebagai satu kebenaran-kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Nah, dan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 itu adalah firman sebagai satu pribadi. Nah, gitu dia Bang. Ya, bagaimana Bang bisa menyimpulkan bahwasanya firman itu adalah pribadi? Firman itu apa arti firman, Bang? Yang namanya Ya, pribadi itu tentu dia memiliki kehidupan sendiri, memiliki kehendak sendiri, mempunyai keberadaan sendiri gitu. Sementara pengertian firman ini, kalau kita kembali kepada kitab Mazmur atau dalam kitab Kejadian ya, di situ dikatakan sebab Allah berfirman maka semuanya jadi. Lalu di kitab Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi ada di situ yang berfirman. Lalu kalau Abang katakan firman ini adalah pribadi sendiri, bagaimana ceritanya Allah bisa berfirman? Karena firman itu terpisah dari diri Allah itu. Ini gimana Bang? Coba. Ya gini Bang, dalam kitab Amsal kan ada dijelaskan ya kan, bahwasannya Yesus sebagai satu pribadi itu udah ada, tapi namanya belum disebut di mana Bang? Itu Salomo Bang. Salomo, sebelum segala sesuatu ini ada, aku sudah ada. Itu perkataan Salomo itu. Iya, tapi kan itu diyakini sebagai kebenaran dalam orang Kristen Bang. Nah, jadi disitulah bisa kita lihat bahwa Yesus itu sebagai satu pribadi Bang. Yesus ini firman tadi Abang katakan. Firman itu apa Firman artinya Bang? sebagai Apa arti pribadi firman? Bang. Ya, Ya, kan apa ada arti 3. firman? Ya maksudnya Ya. arti firman itu apa? Arti firman apa? Iya, di dalam kekristenan kan itu ada 3 bagian Bang. Firman itu Nggak bisa masalah. Ya, Gak firman masalah. itu bisa. Pertanyaannya, arti firman ini apa? Iya, dalam kekristenan ada 3 artinya Bang. Apa? Firman itu sebagai perkataan-perkataan Allah, itu yang pertama. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, firman itu sebagai satu pribadi. Ya, pribadi yang ilahi tentunya ya kan. Baru yang kedua, firman itu juga adalah kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, jadi ada 3 dia Bang pengertian firman di dalam kekristenan. Iya. Ya, pertama perkataan Allah ya. Yang kedua firman itu adalah pribadi kedua. Lalu yang ketiga firman yang dituliskan ya. Iya, yang ada di Alkitab Bang Iya. ya, betul-betul. Jadi kalau istilah Yunaninya ini firman ini ada logos, ada rema. Logos itu inisiasi atau ilmu Tuhan, ilmu Allah gitu ya. Iya. Kalau iya, rema itu kan berkaitan dengan yang dituliskan, yang diucapkan oleh Tuhan. betul. Nah, ini
dari pemaparan abang mengatakan firman itu adalah pribadi kedua. Ini bagaimana ceritanya? Kalau firman ini pribadi kedua, pertanyaanku, bagaimana caranya Tuhan berfirman sementara firman itu terpisah dari sifatnya Tuhan, punya pribadi sendiri, punya kehidupannya sendiri? Bagaimana cara Tuhan berfirman? Lalu siapa yang berfirman? Iya, penjelasan tentang bagaimana terjadinya Yesus tidak dijelaskan sebagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi Sebenarnya keberadaannya dijelaskan Bang, cuman terjadi kesalahpahaman di Kristen. Yohanes 1 nomor 14 itu dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi daging. Jadi yang menjadi manusia atau daging ini adalah firmannya Tuhan. Tuhannya enggak, karena Tuhan yang berfirman, Allah yang berfirman, lalu yang menjadi manusia itu adalah firmannya Allah. Nah, mengenai firmannya Allah bukan hanya jadi daging, terang juga tercipta dari firman Allah. Karena segala sesuatu itu terjadi jadi di situ ada sebab, termasuk juga Yesus, firman yang telah menjadi daging. Allah berfirman, maka jadilah daging. Nah, kalau dikatakan juga dipaksakan lah ya, kalau memang dipaksakan Yesus ini adalah firman, sang firman itu juga Allah, dan ini adalah pribadi kedua dari Allah, berarti Allah mempunyai dua pribadi. Allah di bumi ngomong, kata Allah di bumi dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Padahal yang ngomong juga Allah. Kalau yang ngomong juga Allah, harusnya kami mengenal kami Tritunggal Allah yang benar, harusnya seperti itu. Kalau memang dia juga bagian daripada Allah. Kenyataannya kan enggak. Yang ngomong, yang sebagai Allah ini dalam pemahaman Kristen, ngomong engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Jadi engkau itu bukan aku, engkau itu bukan kami. Engkau itu adalah pribadi kedua daripada yang ngomong, orang kedua. Berarti yang Allah ini adalah engkau, bukan aku. Nah, yang engkau, yang Allah ini satu-satunya, nggak ada dua-duanya. Itu angka Bang. Berapa Sus? Satu-satunya. Berapa? Satu-satunya. Satu-satunya angka, bukan kebagaimanaan. Gitu Bang. Iya Bang, setuju. Apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu nggak menuju kepada angka. Tapi kan gini dia Bang, kalau kita ingin melihat atau menemukan bahwasannya konsep ketritunggalan itu dicatat dengan jelas dalam Alkitab, itu nggak akan kita dapati kan gitu dia Bang. Contoh sederhananya gini Bang, seperti umat Kristen kalau berdoa, iya kan? Kalau kita umat Kristen kan berdoa gini, setelah kita mengucapkan permohonan-permohonan atau permintaan-permintaan ataupun ucapan syukur, kita akan mengakhirinya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi kalau kita melihat, ya kan, melihat hal itu dalam Alkitab nggak akan kita dapati. Tapi kita bisa menemukan itu kalau kita pelajari beberapa ayat dari Perjanjian Baru. Demikian Gimana, juga Bang? ketritunggalan Bang. Gimana bisa diperoleh dalam ayat itu tentang pengajaran itu? Barusan Abang mengatakan tidak akan kita temui pengajaran tentang Tritunggal, tapi kita bisa menemukan dalam, kalau kita baca Abang bilang. Sekarang di mana itu? 1 Ya, Yohanes 5 Bang. nomor 7. Paling itu ya. Enggak, di dalam acara pembaptisan Bang, acara pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Di situ kan ada apa namanya? Ada 3 pribadi. Ada Bapa. Itu gini Bang. Kalau umpamanya pembaptisan ini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Matius 28 itu ya. Itu kan pintu masuk untuk menjadi Kristen. Maka pembaptisan itu dengan cara, dengan nama Bapa yang Tuhan itu, dengan nama Putra sebagai utusan Tuhan. Ini sama dengan Islam. Ketika umat Islam, ketika orang mau berislam,
pintu masuknya syahadat dulu. Syahadatnya ada dua entitas. Mengesahkan satu-satunya Tuhan, lalu mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Sebenarnya pembaptisan itu tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Karena tentang ketuhanan banyak sekali ayat, ya. Namun yang populer adalah Yohanes 17:3 itu konsep ketuhanan, satu-satunya Allah yang benar. Apalagi ketika Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di situ berkaitan dengan fondasi beriman, hukum terutama itu. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum apakah yang paling utama?" Nah, ini hukum yang terutama ini berarti sudah mengalahkan hukum pertama dan hukum kedua. Kalau hukum pertama itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, lalu hukum kedua mengasihi sesama manusia. Namun di antara kedua hukum ini, hukum yang paling terutama berarti fondasi. Kalau di Islam itu dikatakan awaludin ma'rifatullah. Pintu masuk dalam sebuah kepercayaan agama atau cara hidup atau way of life, ad-din, adalah mengenal Tuhan, mengenal Allah. Yesus mengajarkan berdasarkan pengajaran Musa. Hukum yang terutama, pintu masuk utama, fondasi dalam iman yang pertama adalah, kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kita di situ termasuk juga Yesus. Karena yang ngomong Yesus. Kita di situ adalah Yesus dan orang-orang Israel. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah yang esa, orang-orang Israel juga bertuhan kepada Allah yang esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ini pintu masuk dalam fondasi dalam beriman. Tertulis dia, ada pedomannya, ada acuannya. Dan Yesus mengakui dia bertuhan. Efeknya apa? Efeknya Yohanes 4 nomor 22, dia menyembah kepada Tuhan. Kami menyembah kepada yang kami kenal. Kami di situ Yesus. Yesus menyembah kepada Tuhan yang dikenal. Kalau dipaksakan juga Yesus adalah Allah, maka muncul dwinatur, istilah dwinatur. Itu kemanusiaannya. Padahal konsep dwinatur ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Munculnya entah kapan kita nggak tahu. Oh, itu dia menyembah dalam keadaan manusia, menyembah keilahiannya. Kan lucu ini. Seolah-olah Tuhan ketika lagi menyembah dia manusia, ketika lagi dia berdoa lagi manusia. Nanti ketika dalam momen-momen tertentu dia jadi Tuhan. Iya. Pedomannya apa? Kan gitu. Saya menarik ya tadi. Sebentar dulu Bang Giru, tamunya disapa dulu, takut dicuekin, takut dikira dicuekin. Ini ada teman-teman Kristen yang mau naik di sini banyak di bawah ini. Sebentar, selamat sore Bang Singa Yehuda. Sore abangku. Oke, sore abang Islam Kristen Bang. Kristen bang, namanya udah Singa Yehuda bang. Oh iya, nggak apa-apa. Aku bertanya aja Bang. Sip. Oke ya Bang, standby dulu ya. Nanti Abang Islam apa Kristen? Saya Muslim Bang, Islam. Oh ya udah. Kalau Bang Adi itu Kristen yang sebelah abang, yang Pak Sahrul, Bang Sahrul itu Islam. Oke ya Bang ya. Oke gas bang. Bentar Bang Singa, kita lanjut dulu sama Bang Adi. Silakan Bang Adi. Izin boleh saya sedikit itu membuat satu silakan, Bang. menarik. Iya. Saya menangkap gitu ya. Tadi di awal menarik pada saat Bang Sahrul mengatakan mengenai Shema Israel ya. Tadi kalau nggak salah ya, berapa menit yang lalu. Dan itu merupakan hukum utama. Dan itu memang masih dipertahankan hingga hari ini. Yang membuat saya heran adalah sebuah konsep ketuhanan yang dilahirkan dari hasil buah pemikiran manusia yang kemudian ya kita sudah tahu semua bergulir kepada konsili ke konsili ke konsili. Kemudian dinyatakan di sisi lain adalah akarnya daripada perjanjian lama. Sedangkan pemilik perjanjian lama yang notabene mengajarkan tadi yang Bang Sahrul bilang. Itu dipertahankan sampai hari ini, ya kan? Moses mengatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu saya di sana, dalam beberapa momen, di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu, itu masih dikumandangkan melalui pengeras suara.
Tetapi semenjak saya 4 kali injek Israel, saya tidak pernah mendengar Shema Israel, Edonai, Elohenu, Edonai, Tritunggal, atau Oneness, atau SJ. Tidak pernah. Artinya di sini saya ingin menegaskan bahwasanya ada satu keheranan buat saya. Di satu sisi, kekristenan, tanda kutip, mengais-ngais untuk menegakkan pendiriannya tentang konsep ketuhanan dari Israel, akarnya, tetapi di lain sisi, dia mengkhianati prinsipil daripada ajaran Israel, yaitu hukum utama, hanya ada satu. Kemudian Pak Adi mengatakan tadi, bukan tentang keberapannya, bukan tentang angkanya. Ya sudah, kalau begitu kita rubah saja Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal, bahwa dengan mengenal engkau, XXXX-nya Allah yang benar. Jadi gimana ya? Saya coba menghindari aja gitu. Jangan sampai kita terjebak di dalam ranah diskusi ini apa yang dinamakan circular argumentum. Jadi terputar-putar di situ gitu loh. Jadi kalau saya sih, sikap pribadi saya adalah ingin mengatakan bahwa ajaran kekristenan tidak mengakar dari Yudaisme. Ketuhanan Yudaisme berbeda dengan kekristenan gitu loh. Artinya di sini saya juga berani mengatakan bahwa Yesus sebagai bangsa Israel, orang Yahudi, tidak mengenal Tritunggal. Makasih. Terima kasih, silakan Bang Adi. Silakan, Bang Adi. Iya, terima kasih Bang, terima kasih. Memang dalam memahami ketritunggalan ini, kita memang harus butuh beberapa ayat, kan nggak bisa satu ayat aja lalu bisa kita memahami makna ketritunggalan itu, kan. Seperti saya bilang tadi, seperti kalau orang Kristen berdoa, ya kan, setiap dia mengakhiri doa-doanya dia akan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat dalam Alkitab yang hanya satu ayat, ya kan, kita nggak akan menemukan pengajaran doa yang sedemikian. Tapi itu bisa kita peroleh atau kita dapati, ya kan, dari beberapa ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kalau orang Kristen berdoa itu harus seperti yang saya sebut tadi, diakhiri dengan kata dalam nama Tuhan Yesus dan amin. Juga gini Tritunggalan, nah kita juga nggak bisa ngambil dari satu ayat aja, kan gitu dia. Nah, seperti saya bilang tadi, itu bisa kita ambil dalam konsep pembaptisan. Nah, kalau kita masih juga kurang paham, kita bisa ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Karena di sana Mungkin Bang Adi bisa baca nggak Matius 6 nomor 6, Bang? Coba membaca Matius 6 nomor 6 ya. Iya. Ayat yang keberapa, Bang? 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Ya. Iya, saya akan bacakan ya, Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di situ Yesus mengatakan, kalau berdoa itu langsung aja kepada Tuhan, kan? Tidak melalui Yesus, kan? Terus dari mana bisa Kristen berdoa menggunakan nama Yesus? Melalui Yesus, itu pengajaran dari mana? Bukankah Itu kan banyak contoh yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, ya Lukas 23:34, Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dalam Yohanes juga, ya Bapa, jikalau berkenan biarlah cawan ini berlalu dariku. Juga dalam Lukas 23 nomor 34, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui. Artinya Yesus berdoa kepada Tuhannya langsung. Dan Yesus memerintahkan barang siapa yang percaya kepadaku, ia juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau memang Kristen percaya kepada Yesus,
tentu Kristen melakukan juga pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa kepada Tuhannya, Kristen kok malah berdoa kepada Yesus? Seharusnya Kristen berdoa dong kepada Tuhannya Yesus. Yesus itu menyembah kepada Tuhannya. Seharusnya Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus menyembah kepada Tuhannya Yesus, bukan malah menyembah kepada Yesus. Tadi Bang Adi mengakui bahwasanya itu tidak tertulis dalam Bible. Lalu acuannya dari mana? Imannya dari mana? Kalau tidak ada dasar, kalau hanya berdasarkan pemikiran, Matius 15 nomor 9, percuma kalian beribadah, kata Yesus, karena pengajaran kalian pengajaran manusia. Jadi useless, percuma, nggak ada untungnya gitu. Betul. Kan sudah jelas panduannya kan? Iya, gini dia Bang, kalau soal berdoa itu ya kan. Kalau soal berdoa itu kan ada juga banyak ayat yang bisa kita pakai. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 14. Nah, di sana kan dituliskan seperti ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya kan kita boleh juga meminta kepada Yesus, ya kan? Bukan Yohanes kepada berapa? Allah saja. Yohanes Yohanes? 14 ayat 14, Bang. Ya, itu perikopnya rumah Bapa gitu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah kembali ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan ini ya, kurios. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Tuhanku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah ini nanti ya, karena ini nanti barang siapa yang mengenal aku sudah melihat dia. Ini kadang-kadang Kristen bias ya, menganalogikan seolah-olah Tuhan yang tidak terlihat melalui Yesus begitu. Padahal dengan tegas Yesus mengatakan Tuhan itu nggak bisa dilihat. Mengenai yang nomor 14-nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini berkaitan dengan pengajaran meminta kepadaku di sini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini berkaitan dengan Yesus sebagai utusan Tuhan yang dia merelakan diri, jiwa dan raganya untuk umatnya. Ketika umatnya meminta kepadanya dengan namanya, maka Yesus ini akan melakukan. Bukan berarti meminta sesuatu kepada Tuhan melalui nama Yesus. Itu namanya tusyriku billah, mensekutukan Tuhan, memohon kepada Tuhan melalui perantara. Ini namanya sudah mensekutukan. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku, kata Tuhannya Musa. Jangan ada nih sesembahan lain selain aku, kata Tuhannya Musa. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dalam kitab Yesaya. Tidak ada lagi, hanya satu Allah. Tidak ada Allah yang dibentuk setelah aku. Lalu muncul di abad pertama ada Allah yang baru dibentuk dari firman. Ini kan bertentangan ini jadinya. Sebenarnya nggak bertentangan, Bang. Itulah pemahaman tadi, Bang. Nah, jadi kan gini, di dalam kitab Matius pasal berapa ya? Pasal 21 ayat yang ke-22. Di sana kan juga dijelaskan. Dia akan bacakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi kalau kita coba tarik pemahaman sederhananya kan, doa itu merupakan satu permintaan. Permintaan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Betul, setuju. permintaan. Itu setuju. Berdoa Iya. meminta kepada Allah, setuju. Iya. Setuju, Bang.
Bukan berarti Nah, memohon kepada Allah harus melalui Yesus. Kalau melalui Yesus itu namanya tusyriku bil, mensekutukan Tuhan. Kalau sudah mempersekutukan Tuhan, itu namanya syirik. Dosa syirik nggak ada ampunan, Bang. Termasuk juga Tuhannya Musa, jangan ada ilah-ilah lain dari hadapanku. Akibatnya apa? Akibat bermohon kepada Tuhan melalui Yesus, muncul sebagian Kristen menuhankan Yesus, menyandarkan kehidupannya, menghambakan dirinya, lalu bahkan sampai menyembah kepada Yesus. Itu namanya menduakan Tuhan. Berawal dari situ, karena Yesus ini orang soleh, karena Yesus ini adalah utusan Tuhan yang sebagai hamba Tuhan. Matius 12 itu ya, Matius 12 itu jelas sekali ada perikop dikatakan Yesus hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan tentu bukan Tuhan. Masa hamba Tuhan juga Tuhan? Nah, nanti Kristen akan mengatakan itu kemanusiaannya, kan begitu? Ya, ini Bang satu lagi ayatnya Bang supaya lebih jelas ya kan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-26 kan itu jelas dikatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi kalau kita ingin memahami isi Alkitab itu, kita nggak bisa berdiri dalam satu ayat, Bang. Jadi kita harus melihat beberapa ayat pendukungnya gitu dia, Bang. Jadi kita bisa menemukan kesimpulan dari apa yang kita temakan. Misalnya kita temakan tadi doa ya kan. Nah, jadi bisa kita temukan bagaimana cara berdoa di dalam kekristenan. Gitu dia sederhananya, Bang. Jadi dalam ketritunggalan juga kan kita harus melihatnya gitu. Kita harus melihat. Bingung Bang Sarul ya. Bang Sarul jadi bingung. Enggak, soalnya gini, dari tadi Adi ini ngomongnya kan dogmatis ya. Ya kalau sudah dogmatis gimana lagi, itu kan iman. Ya silakan saja. Kita di sini berdialog, berdialektika, diskusi berdasarkan data gitu. Ternyata dari pemaparannya tidak ada data. Barangkali Bang Singa Yehuda mau masuk, mau bantu, silakan Bang Singa. Biar Silakan Bang. Silakan Bang Singa. Aku jima aja Bang Sarul, karena Alkitab kami ini penuh dengan kontroversi, sulit, belum ada sesuatu acuan yang jelas. Bayangin aja Bang, Alkitab kami ini 1400 tahun dia Bang, terus mengalami editan, penerjemahan dan sebagainya, dan sampai sekarang masih tetap, bahkan kita semua yang ada di Komal ini juga masih memperguncingkannya. Mantap. Iya. Jadi makanya Al-Quran, Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam ayatnya yang disampaikan oleh nabinya, bahwasanya dalam surah Al-Imran 46 orang-orang Yahudi merubah-rubah firman Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 75 bentar Bang, Oke. bentar. Ya, Jadi silakan. kan prosesnya itu 1400 tahun. Seorang pakar teologi itu harus menghabiskan minimal 10% dari waktu 1400 tahun, itu berarti 140 tahun baru dia boleh bisa menyajikan Alkitab ini dengan tepat dan benar. Itu pun masih salah juga. Tuh. Bayangkan. Jadi banyak sekali Bang Singa ya. Kacau Bang, Karena kacau. akibat Kacau iya, di Alkitab. dan itu sudah, makanya Islam itu hadir gitu. Makanya Islam itu hadir untuk litubayyinas, menjelaskan kepada manusia. Juga Jangan hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan, menjadi Gini, Bang. petunjuk bagi manusia. Gini Bang, Kemudian Abang juga tambahin menjadi beban kami pembeda. lagi. Nggak, maksudku gini, jangan Abang tambahin beban kami lagi. Kami belum paham Kristen, udah Abang sogokkan lagi Islam. Makanya Bang Singa dengarkan dulu. Ya simak Oke, Bang, baik-baik baik, Bang Bang. ya. Gas, Ya, gas. berkaitan dengan kitab kalian itu yang dikatakan Bible gitu ya. Sementara Ya. itu bukan Injil. Kristen sering mengatakan Injil itu adalah Yesus. Padahal dalam Kisah Para Rasul, Filipus itu mengajarkan Injil Yesus. Kemudian dalam Matius 4 itu Yesus berkeliling di kota Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Nah, berkaitan dengan itu makanya Al-Qur'an hadir menjelaskan bahwasanya ya ahli kitab, lima talbisul haqqo bil batil. Wahai kalian kaum-kaum yang pernah menerima kitab, baik itu kitabnya Musa,
baik itu kitabnya Nabi Isa. 5. Mengapa kalian talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah? Terbukti tadi sudah diakui oleh Bang Singa tadi barusan, bahwasanya di Bible itu kita tidak tahu ini perkataan siapa, apalagi kitab Wahyu ya. Itu kitab Wahyu itu Bapak gereja mengatakan itu adalah kitab yang apokrifa. Ya. Apokrifa itu nggak jelas dia perkataan siapa, lalu yang mana perkataan Yesus, yang mana wahyu yang diterima oleh Yesus, yang mana perkataan penulis. Semuanya disatukan sehingga seolah-olah Alfa dan Omega adalah perkataan Yesus. Sehingga Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga sudah menegaskan, fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim, celaka tuh orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka, wa yaqulu, dan mengatakan hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Celaka itu. Jadi berdasarkan banyaknya data dalam Islam, makanya Islam kembali ini untuk hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang Tuhan, yang mana yang bukan Tuhan, yang mana yang Tuhan, yang mana utusan Tuhan. Termasuk juga penyaliban Yesus. Al-Quran menegaskan wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka itu tidak membunuh dan tidak juga menyalibkan. Sehingga itu sampai hari ini menjadi perdebatan. Bible secara tersirat masih ada kisi-kisi yang menceritakan bahwasanya Yesus ini tidak disalibkan. Apalagi Ibrani 5 nomor 7 itu jawaban final itu. Ibrani 5 nomor 7 itu doa Yesus yang tersungut-sungut satu malaman suntuk dengan bersungguh-sungguh dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Nah, karena ada narasi-narasi yang juga mengatakan bahwasanya Yesus disalibkan, termasuk juga tentang yang lainnya ya. Kita nggak usah bergeser dulu. Nanti kalau kita bergeser tentang penyaliban, nanti terlalu meluas. Kita kembali kepada tema kita di awal tentang ketuhanan dan juga tentang kitab suci tadi. Jadi Bang Singa Yehuda mengatakan bahwasanya kitab Kristen itu membagongkan katanya. Dan ini aku acungi jempol, Bang. Karena memang akibat membagongkan itu muncul denom-denom, kemudian sampai hari ini antara Tritunggal, Oneness dan Unitarian masih cakar-cakaran. Karena apa? Karena tidak ada acuan yang jelas. Karena pengajaran Yesus belum tuntas. Yohanes 16. Masih banyak lagi pengajaranku yang belum bisa aku sampaikan kepada kalian. Dan kalian belum bisa menerimanya. Nanti setelah aku pergi, roh kebenaran itu nanti yang akan mengajarkan. Makanya Islam turun, Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Untuk itu begitu. Ya mungkin Kang Lito mau menyampaikan, menambahkan. Silakan Kang Lito. Kang Lito kalau mau masuk silahkan, nanti gantian sama Bang Sahrul. Disapa dulu ke Bang Sahrul, itu ada tamu Bang Sahrul. Beliau Kristen juga kayaknya. Oh ya, siapa deh? Si Reka Morris. Monitor. Ya, monitor. Ya, Kristen ya? Kristen ya, betul. Iya, iya, iya. Ya, silakan Kang Lito, mute-nya itu masih tertutup itu Kang Lito. Ya, sebentar. Bang siapa ini? Ke Makari ya. Ini kok memprotes Singa Yehuda, ada apa? Silakan. Iya, ya. Itu kalau maksudnya Singa Yehuda kalau belum siap untuk berdiskusi tentang imannya, kalau dia Kristen ya, nggak usah dulu masuk-masuk komal, dengar-dengar aja gitu. Ya saya diundang loh Mas. Enggak. Maksud Anda tadi bilang bahwa Yesus dan Allah itu satu paket, itu gimana maksudnya Bang Makari? Oh ya. Nah itu tadi dibawa oleh host ya, tentang bahwa mengenal Engkau satu-satunya Allah yang kekal dan Yesus Kristus yang Kau utus. Nah itu satu paket, artinya kita nggak bisa lepas mengenal Allah tapi tidak mau mengenal Yesus dengan sudut pandang yang dikatakan Alkitab ya. Karena perkataan Yesus itu yang ada di Alkitab itu. Jadi kalau mengenal dia tadi dalam Yohanes berapa tadi itu ya, mengenal satu-satunya tadi. Coba kita buka dulu ayatnya.
Nah, Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal. Apa itu? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Kau utus. Itu satu paket. Jadi kalau mengenal Allah itu tanpa mengenal Yesus, itu salah. Jadi harus mengenal Allah itu dan mengenal Yesus, itu satu paket. Jadi hidup kekal itu mengenal Allah dan juga harus mengenal Yesus. Jadi nggak bisa dipisahkan yang dua itu dalam kalau bicara tentang mau menerima hidup kekal. Jadi kalau hanya berhenti kepada Allah satu-satu yang benar, stop gitu. Nah itu ya bagi saya sebuah pernyataan yang menyesatkan karena tidak mengutip secara utuh. Nah itu yang saya kritisi tadi tentang perkataan Horst tadi ya. Nah mengenal Yesus yang kamu utus. Nah ini kan kalau Yesus jelas mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak dan tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Nah jadi Allah yang dimaksud Yesus ini tidak seorang pun bisa mengenal dia kecuali Yesus yang menyatakannya. Karena hanya Yesus, anak atau anak yang mengenal dia. Yang disebut oleh Yesus dalam engkau yang disebut maksud Yesus oleh engkau yang dalam Yohanes 17:3 tadi. Itu suatu yang kebenaran yang harus disampaikan secara utuh. Jadi kalau mengenal Sama Yesus itu Bang. Bang Re, itu sama itu pengakuan Nabi Muhammad dalam surah Asy-Syu'ara 52. Sesungguhnya engkau ini kata Allah adalah pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan jika tidak dibimbing oleh Nabi Muhammad. Termasuk juga Nabi Yesus. Tidak ada yang mengenal Tuhan jika tidak ada pengajaran dari Nabi Yesus. Karena yang tahu Tuhan itu hanya Tuhan itu sendiri. Lalu Tuhanlah menjelaskan tentang Tuhan itu kepada nabinya. Dan nabinya lah yang menjelaskan kepada manusia. Sama itu Bang. Nah, kalau kita membuat persamaan Yesus Kristus dengan Muhammad, waduh, jauh beda lah bro. Bedanya apa? Iya, cara lahirnya berasal dari mana? Udah jelas. Jadi Yesus dan Muhammad, contoh nih, kita ini Muhammad termasuk dan semua nabi atau rasul-rasul itu lahir karena seksualitas. Nah, beda Yesus tidak dengan hal itu. Jadi berbeda kalau disamakan. Makanya mengenal Sama engkau dengan satu, Adam. senal engkau Sama. satu-satunya. Beda kalau ada. Yesus dengan Adam itu sama. Inna Iya. kamatsali Isa ibnu Maryam kamatsali Adam. Mengenal Sesungguhnya konteks- penciptaan Isa putra Maryam itu sama kita dengan penciptaan Adam. Jangan Sama. lari ke sana, bro. Jangan lari ke sana. Karena nggak ada Gini, kaitannya. biar kubuktikan samanya di mana? Enggak, Kubuktikan. bukan Samanya di mana? Jangan blunder dulu. Bukan blunder. Konteks kita Yohanes 17 ayat 3 tadi. Karena bicara hidup kekal nih. Nah, kamu bandingkan untuk memperoleh bahwa hidup yang kekal Yesus apa yang Kristus dikenal? Coba. mengenal Untuk Yesus memperoleh Kristus. hidup yang kekal itu apa yang harus dikenal? Pertama, kenali siapa Allah yang dimaksud Yesus. Siapa Allah? Siapa Allah di situ? Apakah aku atau engkau? Kata Yesus menyatakan itu Bapa. Nah, Bapak, berarti engkau, betul? Dan mengenal mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus dirinya. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus? Bapa, ya jelas Bapa. Bapak itu Allah atau bukan Allah? Bapak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, makanya ini salah persepsi. Konsep Allah dalam Kristen kan beda sama Muslim nih. Nah, Makanya jadi konsep itu beda dari mana? Dari mana Nah, beda itu muncul? konsep- Apakah pengajaran Yesus atau pengajaran di luar Yesus? bukan ini perbedaannya itu terjemahan saja. Iya, maksudku bedanya itu dari mana beda? Beda itu muncul dari mana? Pengajaran siapa? Apakah pengajaran Yesus atau pengajaran di luar Yesus? Kalau Beda. Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, tentu acuannya adalah pengajaran Yesus. Benar. Karena kalau kita sandingkan nih pengajaran Yesus dengan Paulus, terjadi nanti kontradiksi. Jangan ke sana, nggak usah perlu ke sana. Apalagi Kristen. Pengajaran Kalau kita tanya Yesus sama saja. Yesus siapa yang Tuhan, tanya sama Kristen siapa yang Tuhan, nanti berbeda lagi jawabannya. Nah, konsep Tuhan juga kan beda. Dalam kekristenan Tuhan itu menurut kalian apa? Nggak usah ke sana dulu. Nah, makanya ini kita selesaikan kan dulu. bicara Tuhan tadi. Mengenal Allah satu-satunya yang benar. Siapa Allah yang satu-satu itu menurut Yesus? Apakah yang mengutusnya atau Yesusnya yang Allah atau dua-duanya? Gini bro, ini
yang engkau ini jangan disamakan itu dengan istilah dalam teman muslim Allah. Engkau di sini ini Bapa, dan Bapa ini Dia bertuhan kepada Allah. bukan Markus Allah. 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dalam Juga muslim, termasuk sebentar nih. Juga termasuk dalam surah Al Imran. Nabi Isa mengaku bertuhan kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu adalah Allah. Tuhan kalian wahai Bani Israel juga Allah. Jadi Nabi Isa dan Nabi Isa atau Yesus itu bertuhan kepada Allah. Karena Allah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Allah itu kan nama Tuhan kalian. Sebutan ya. Nah, nama. Jadi kalau sebutan. di sini Allah itu bukan nama, dan Israel tidak pernah mengenal yang namanya Allah itu. Nggak usah bergeser dulu, nanti meluas. Iya, berjelas karena jangan Anda kutip Yohanes 17 ayat 3 ini ada hubungannya dengan Allah. Terus ALLAH itu apa dibaca? Nah, makanya aku heran tulisannya Allah di situ, kenapa kalian baca Allah? Kalau one, tulisan one itu bahasa Inggris, dibaca apa one? Itu kan bahasa Inggris. Nah, dibaca Ini apa kan- dia? Iya, bahasa Apa Inggris. dibaca oleh? Dibaca bahasa Inggris ya one. Allah itu juga bahasa Arab. ALLAH itu bahasa Arab yang disadur, Bukan. dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak merubah penyebutan. Allah itu Tetap bukan lagi dibaca bahasa Allah. Arab. Allah itu bukan bahasa Arab, terjemahan. Itu Mana ada Allah. terjemahan Allah bisa Itu diterjemahkan? bahasa Allah itu universal. terjemahan loh. Kita harus jujur nih. Kata ALLAH itu terjemahan. Nama Allah itu bukan ini. Nyawur kamu. Loh, kalau nggak Allah jujur masa kita- diterjemahkan. Kalau mau kita buka Al-Quran nanti nama Allah kan ada ditulis tuh. Itu bahasa universal itu Bang Allah. Udah itu, kembali Bang. ke tema, Iya. kembali ke tema, nggak usah kemana-mana. Allah itu Nggak usah, gini Re, nggak usah kita bahas tentang lafaz Allah dulu. Kembali ke tema. Nah, Oke. menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, mengenal Allah, Allah satu-satunya atau dua-duanya atau tiga-tiganya? Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau cukup. utus. Berarti Allah satu-satunya ya? Allah satu-satunya dan Iya, Yesus itu sebagai jangan- utusan. Iya, jangan Apakah dilewatkan, Yesus ya. termasuk Allah? Apakah Yesus termasuk Allah? Nah, kalau kita berangkat kan pertama ini saya jelasin dulu ya. Kan sudah Yesus katakan. Di situ yang Allah itu hanya engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Iya. Yesus tidak termasuk Allah. Yesus sebagai utusan Allah. Allah itu dalam bahasa Alkitab itu bukan nama, tapi gelar. nanti. Iya. Itu nanti. Bukan nanti, biar paham. Enggak, kita nggak bahas Nggak bisa, tentang bro. Gini, nama bro. atau Nggak apa. bisa. Di Nggak sini bisa. yang kita Karena bahas gini, mengenal Anda berapa membahas- Allah, apakah Anda- satu-satunya atau Makanya dua-duanya gini. atau tiga-tiganya Allah gitu loh. Allah dalam kekristenan bukan generic name. Bukan proper name, sorry. Bukan proper name, tapi generic name. Jadi, Yesus apakah Allah? Ketika dia inkarnasi, bukan lagi Allah. Manusia. Dia jadi manusia, Yohanes 1:14. Tapi sebelumnya, Yohanes Ya, 1:14 itu yang menjadi Original teki bahasa Yunani-nya di kitab Kurjanda. Ada nggak kata Allah di situ? jadi Yohanes 1:1 itu permulaan kisah, nanti dijelaskan di bawah semuanya. Kan itu sama seperti dalam Alkitab Yohanes Kejadian 1:1. Ibaratnya suatu pendahuluan, baru dijelaskan siapa Allah itu, siapa yang firman itu dijelaskan di bawahnya. Jadi Allah Gini, itu Re. dalam kekristenan bukan pribadi, nama pribadi, tapi sebuah gelar. gini Nah, Re, tidak. nggak apa-apa. Gini Re ya. Itu narasimu sebagai Kristen nggak apa-apa. Pertanyaanku, dalam Yohanes 1 nomor 14, yang menjadi daging ini Allahnya atau firmannya? Nah, ini memang beberapa harus diakui ya. Ini agak skokis, agak sulit bagi mereka yang tidak mendalami ya. Kalau bicara Yohanes 1:1 pertama ini harus dipahami itu sebuah pendahuluan. Nanti penjelasannya terus di ayat-ayat selanjutnya. Pada mulanya adalah firman. Nah, memang di situ kan kalau bahasa aslinya itu logos. Memang Ya. firman Yang menjadi daging itu firmannya Allah atau Allahnya? Maka jelasin Firman, dulu. Firman itu yaitu logos. Logos ini bukan perkataan. Logos ini Yaudah. satu pribadi yang ada Yang- di dalam Allah.
Yang memiliki Dalam logos Bapa. siapa? Siapa yang memiliki logos? Ya, logos itu Siapa ada. yang memiliki logos itu? Logos itu ada di dalam Bapa. Itu beda dengan rema ya. Kalau Baik, rema, logos itu miliknya di bawah kekuasaannya Bapa, gitu kan? ya Di bawah betul. kekuasaannya Allah kan? Bapa. Iya, Bapa itu Allah atau bukan Allah? Allah juga ya, makanya dibilang Allah. Allah Bapa. Oke, nggak apa-apa. Allah juga, berarti ada Allah lain, nggak apa-apa. Ya, Jadi logos itu miliknya Allah. Yang menjadi Ya. manusia di sini, yang menjadi daging ini, Allah sang pemilik logos itu atau logosnya yang jadi manusia? ya Allah pemilik logos itu ya Bapa, dan itu Iya, yang menjadi aku tanya. manusia. Di sini Bang Sahrul, coba tanya ke Adi ini, apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Atau Bang Nah, ini Sahrul beda bukan? lagi, betul. Iya. Iya iyalah, kan dibilang Allah itu nama gelar mereka. Sama seperti contoh nih ya, jangan Ini kayaknya sama Paulus saja dia bertentangan, Ustaz Arif. enggak, nanti 1 bisa Korintus dijelaskan. 8 nomor 6, menurut Paulus yang Allah itu Bapa. Yesus bukan Ya. Allah. Iya iyalah, orang dia bercerita tentang Yesus sudah inkarnasi. Dia bicara Oh, Yesus. berarti dia sudah tidak Allah. makanya Ketika tadi- Yesus menjadi manusia, Nah, dia tidak Allah lagi, gitu. Sebentar bro ya, kan sudah dijelaskan tadi sama Yesus. Mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Jadi mengenal Yesus itu harus progresif. Tahu progresif, berurut gitu loh. Gak boleh menerjemahkan Yesus itu dengan di tengah, di akhir, atau di awal. Harus progresif, berurut. Siapa si anak ketika dalam kekekalan, siapa si anak setelah menjadi inkarnasi, dan siapa anak setelah dia bangkit dari antara orang mati. Nah, itu progresif. Jadi makanya dikatakan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Kekekalan itu mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Jadi kita Pertanyaannya kenali yang siapa Allah Yesus. siapa? Pertanyaannya yang Allah siapa? Apakah aku atau engkau? Kalau di sini Yohanes 17 ayat 3 kan dia Yesus kan yang ngomong. Ya. Yesus yang ngomong kan sudah jadi manusia. Status dia sekarang bukan Allah tapi manusia. Berarti Makanya- Allah sudah tidak jadi Allah lagi. Kok Allah Bapa lah yang dimaksud dia di sini? Karena Baik, dia berarti pun- yang Allah adalah Bapa. Berarti yang Allah adalah dalam, Bapa. dalam ayat ini ya. Oh, berarti yang di lain Yesus juga Allah. Bukan, maksud saya di Yohanes 17:3. Coba pahami. Gini, ini pura-pura nggak tahu atau nggak tahu, saya nggak tahu juga nih. Soalnya kau mengatakan di ayat ini dia bukan Allah. Di ayat Kan lain saya bilang apakah dia gini. Allah? Dengar saya dengarkan ya. Mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Nah, berarti kita harus mengenal juga Yesus. Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu anak atau nanti inkarnasi menjadi manusia disebut Yesus. Tapi Pertanyaanku yang Allah siapa? Yang di mana? Yang Allah siapa? Apakah Yang di aku mana? Yesus atau engkau Bapa? yang di mana? Ayat yang mana? 17:3. Ya itu yang disebut Bapa, maksudnya yang Allah itu Bapa. Berarti yang Allah Bapa, betul? Di ayat ini karena Yesus nggak lagi Allah kan sudah inkarnasi nih. Oh, berarti di ayat lain Yesus Allah. Iya di Yohanes 1 ayat 1 di situ dia Allah masih dalam konteks. Mana ada Yesus di situ? Yohanes 1 nggak ada Yesus di situ. Ya bisa kan dijelaskan nanti deh 2, 3, 4 dan seterusnya kan nanti terakhir kita tahu bahwa yang dimaksud itu firman adalah menjadi manusia. Nah kita bisa cari benang merahnya. Oh ternyata firman itu yang adalah Allah juga itu menjadi manusia. Allah itu gelar. Ketika firman Sebentar, yang kau saya sebut jelas- juga saya Allah. jelas. Gini. Saya jelaskan dulu. Gini. Sebentar satu jelaskan. Bro, Bang Syarul ini punya istri, punya anak. Contoh nih ya. Nah, gelar Anda ini adalah manusia. Bang Syarul manusia, istri manusia, anak manusia. Nah, ini ilustrasi saja nih. Jadi gelar itu adalah bagi Bang Syarul adalah manusia. Tapi ketika contoh nih anak Bang Syarul ini menjadi mungkin makhluk yang lain gitulah di perjalanan waktu. Nah, dia bukan lagi jadi manusia disebut karena sudah berubah. Iya. Pertanyaanku tadi, berdasarkan Yohanes 1 nomor 14, lalu kau rujuk kembali ke Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Ya. Berarti firman juga Allah, kan begitu? Dalam Yohanes 1 Berarti- ayat 1. Ya, berarti Allah menjadi manusia. Lalu kau katakan, berkaitan dengan Yohanes 17 nomor 3, dia tidak Allah. Kan begitu kan? Begitu kan? Di ayat ini dia kan sudah jadi manusia nih. Berarti dia tidak Allah, dia berhenti jadi Iya. Allah.
Dia bukan Allah lagi. Enggak lagi. Karena Yohanes 1 ayat 14 kan berurut nih ceritanya nih. Berarti dia bukan Allah lagi, sudah berhenti Bukan. jadi Allah. Bukan berhenti, jangan dibilang berhenti. Nanti kesannya kayaknya Loh, di pensiun. kan tidak Allah lagi. Lalu Iya, siapa yang maksudnya- jadi Allah? Maksudnya begini, kalau dia berhenti jadi Allah, kesannya kayak istilah di siapa si Adi Celebes pensiun katanya. Udah Ya berarti masih Allah, berarti dia masih Nah, Allah gitu. dia sudah menjadi manusia, dia Allah. Berarti dia tidak Allah lagi. Dia tidak Allah lagi. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Oke, dalam kali, Yohanes Bang. 17 ayat 3 dia tidak Allah lagi. Terus kapan dia jadi Allah? Kapan? Ya Yohanes 1 ayat 1 sebelum langit dan bumi diciptakan, itu lihat tuh Yohanes 1 ayat 1 itu, sebelum segala sesuatu ada, mereka Bapa, Anak dan Roh Kudus sudah ada dalam kekekalan. Kita nggak tahu namanya kekekalan. Nah, makanya ketika Kejadian 1 ayat 1 proses penciptaan, nah ada kalimat kami di sana, ada kalimat roh Allah melayang-layang. Nah, di situ si anak belum inkarnasi. Nah, inkarnasinya ini kan dimulai dari Injil. Masa Kamu Bapak karena paham? kamu sudah lari ke perjanjian lama, Nah, kembali bukan kepada hanya kitab Kejadian. mengkaitkan saja. Oke, baik, nggak apa-apa. Tadi kan Iya, Bro kamu bilang, sudah mengkaitkan dalam kitab Kejadian kan begitu? Kejadian. Baik, di situ ada pemaksaan, seolah-olah Tritunggal itu ada di dalam Kejadian. Sekarang kau tunjukkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dalam kitab Kejadian. Memang Apa-apa di sana, pribadi di situ. memang di sana nggak jelas. Makanya Nah, kalau kan nggak ya- jelas dari mana kau tahu? Nah, kata kami itu kan bisa kita Kalau nggak jelas dari secara mana kau bisa implisit. menyimpulkan? Ya Kejadian 1:26 secara implisit baca. ya, secara implisit ya, implisit. Tahu implisit Ah. kan? Ya, eksplisit. Secara apa dia? Bukan Terbuka. eksplisit, implisit, Implisit, tersirat, tersembunyi, tersirat. Iya, Oke. iya. Nah. Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Cukup. Nah, Itu kitab dari- siapa? Itu kitab Yahudi ya? Bro, Betul ya? Yahudi Baik. saja. Bentar, Sabar bentar. dulu. Enggak, mereka Sabar sorry. dulu. Enggak, Yahudi Begini, saja. Rey. Kitab mereka Iya, enggak nggak ada. Mereka yang mendapatkan kitab Kejadian ini punya Kristen yang mereka ambil. Iya, sabar dulu. Karena kitab Banyak Yahudi. Kristen ya. Kau Iya. ini ada-ada aja kau. Benar, Sabar dulu bro. ya. Re, gini Itu Re. sejarah. Ya, gini, sabar kitab dulu, Re. Yahudi yang kau bahas-bahas ini dalam Kejadian semua Talmud Nanti ini aku jadi lupa. Sabar dulu kau, Re. Sabar dulu. Nanti Nggak aku jadi bertahu- lupa. bertahu juga Berkaitan nanti, dengan bro. kata kami di situ, ya. Kalau kita tanya sama yang pemilik kitab, Bani Israel atau Yahudi, mereka akan protes. Kau katakan itu menandakan jamak, lebih daripada satu. Ini sebenarnya kalau kita komparasi kepada Al-Quran, itu namanya jamak ta'zim, plural majestic, jamak keagungan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan kekuasaannya, maka Tuhan akan menggunakan kata nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, wa idz qulna lil malaikati, ketika kami mengatakan kepada para malaikat. Jadi diksi nahnu di situ bukan berarti kami di situ lebih daripada satu entitas. Jadi gini bro ya. Namun Saya jelas. Kristen ada dua di sini yang perlu kita koreksi ya, Ria. Yang pertama, mengenai kata kami di situ dalam kitab Kejadian. Marilah kami menciptakan manusia. Kristen menafsirkan seolah-olah kami di situ lebih daripada satu pribadi. Oh ya kami. Padahal kan kutanya, pribadi mana pribadinya? Tidak jelas kau bilang. Berarti implisit. Kau katakan implisit. Ya, Ini jelas, penafsiran. di dalam kejadian, di kejadian. Tunggu, makanya jangan Yesus- potong dulu. Sebentar. Jangan makanya dipotong udah- dulu. Karena itu udah Jangan salah. dipotong dulu. Nanti dapat poin. Jangan potong dulu. Kamu sudah mengakui itu implisit dan kamu menafsirkan. Kalau yang namanya menafsirkan bisa benar, bisa salah. Karena nggak mutlak. Sekarang kita kembali. Dari mana kau bisa menafsirkan kata kami di situ lebih daripada satu? Tunjukkan pribadi yang tiga itu di mana dalam kejadian, di dalam kitab Kejadian. Mana pribadi yang tiga itu? Nah, Tidak saya- akan ada. Ada, makanya saya bilang tadi. Mana? Apa? Apa Anda pribadinya? ngerti nggak kata bahasa Indonesia kata kami? Nah, kan ke situ lagi kan? Lah, memang begitu. Menggunakan kata kami lalu kau tafsirkan kita. kami di situ lebih daripada satu. Memang bahasa Indonesia. Nah, inilah. Kita itu jamak. Inilah. dari satu. Ketika Lah, memang begitu. nanti kalau orang Hindu atau orang Buddha mengambil itu kitab terserah- ini, mereka terserah akan mereka. sepaham.
Makanya Ya, Yesus mengatakan, sementara kitabnya yang Tidak. otoritas terhadap kitab itu tidak pernah menafsirkan seperti itu. Yesus sudah Datang orang yang menjelaskan. politeis menafsirkan Tuhan lebih daripada satu. Ini politeis. Aduh, Tuhan anak tiga. berantem terus. Jadi Nah, begini ya. Re, sebentar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Mengenai serupa dan segambar, ini bias lagi. Serupa dan segambar dengan Tuhan, manusia. Apanya yang serupa? Fisiknya. Apa yang serupa? Coba. Apanya yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Apanya? Apanya manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Fisik. Bisa dijelaskan nih. Jawab aja langsung. Apanya? Nggak, nanti Apakah dipotong-potong. fisiknya atau sifatnya atau apa? Gini ya bro ya, ini kan harus diakui. Ini saya nggak bisa menyangkal. Terjemahan bahasa LAI memang, apalagi bahasa dari Ibrani, terjemahkan kepada kehidupan sehari-hari dalam konteks bahasa Indonesia dan bangsa-bangsa lain, itu sangat sulit. Jadi kalimat dalam yang Anda maksud tadi itu, jadi melenceng nanti kita ya. Nggak usah Baiklah melenceng kita. dulu. Yang kutanya apanya yang Ya. serupa dan segambar? Nah itu kan udah melenceng. Apanya yang serupa namanya. dan segambar? Itu udah melenceng karena kita Yohanes Loh, 17 ayat 3 itu yang dibahas. tertulis. Marilah kita Iya. menciptakan manusia serupa Bro. dan segambar. Kutanya, yang serupa dan segambar ini apanya? Kita- Fisiknya? Kita sudah Atau apanya lari yang dari serupa? konteks. Itu bisa saya jelaskan. Bisa. Ya, Gampang. jawab aja langsung. Langsung aja kau jawab. Apanya? nanti- Apanya yang serupa? Nanti jadi blunder tak kemana-mana nih. Nah, berarti kamu takut. Enggak takut saya. Kamu takut jawabanmu blunder, membuktikan Nah. bahwasanya kamu tidak punya jawaban, berupaya untuk menafsir-nafsir sehingga menafsir. tafsirmu itu akan Loh. apa namanya? Akan kepentok. Kita Nah. ini punya buku yang menjelaskan tentang semua itu secara Ya udah, jelas. silakan kau jelaskan apanya yang serupa. Yang serupa Apanya di yang sana serupa dengan dalam- segambar itu, apanya? Contoh gambar nih. Kalau bahasa Nah. Ibrani itu kan selem. Itu bukan berarti gambar seperti Anda melihat foto saudara. Terus yang serupa dan segambar ini Nah, apanya? sama seperti Anda melihat anak saudara. Ini mirip sama aku ya. Apakah itu foto saudara? Kan enggak. Ya, pertanyaanku yang serupa dan segambar ini apanya? Fisiknya kah atau Enggak. sifatnya? Bukan. Kalau dia di dalam kata selem tadi, gambar itu tentang kualitas hidup. Kualitas hidup. Berarti sifat manusia yang hampir mirip Iya. dengan Tuhan, begitu kan? Benar. Seperti Tuhan anak kita. Maha Kuasa, manusia bisa berkuasa. Tuhan Ya. berfirman, manusia berbicara. Tuhan Maha Penyayang, manusia bisa menyayangi, betul kan? Ya memang dia kan mirip seperti Tuhan dia. Nah, kalau itu betul, berarti bukan fisiknya. Namun Kristen mayoritas mengatakan itu fisiknya. Ya, makanya saya Serupa bilang dan tadi. segambar dengan Tuhan. Makanya Kristen Ya, kan saya bilang berdasarkan tadi. data itu sehingga mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan yang menjadi manusia seolah-olah manusia itu mirip Tuhan, berfisik. Ya gak ada orang mengakui bahwa Tuhan itu seperti manusia. Manusia itu ya seperti Tuhan dalam konteks apa? Sifatnya. Kristen mana yang bilang itu? Jangan blunder bro. Banyak sekali, banyak Nggak ada. sekali. Tidak ada Kristen mengakui, mempercayai bahwa manusia, bahwa Tuhan itu seperti manusia punya tangan. Banyak. kaki. Bom pernah ngomong kayak gitu. Ada lagi akun Jesus Maya Itu- apa lagi? Jesus Maya apa? Bang Jesus itu, Bang apa itu yang di Belanda itu? Tapi kalau Bahkan dia dibilang mengatakan Ti- punya kelamin. Dia mengatakan punya kelamin. Dia teofani atau dia metaporfosa itu bisa karena Allah itu kan dikatakan Yesus Allah adalah roh. Roh itu nggak bisa dalam bahasa Allah ruah itu seperti angin. Emang angin punya wujud apa? Gimana wujud angin? Bisa dilihat enggak? Bisa dirasakan bisa. Tapi nggak bisa diraba. Wujudnya gimana nggak tahu sesuai dengan ya bentuk apanya ya tempatnya seperti makanya saya bilang tadi kita udah agak melanjut ke kemana dia ini. Jadi Memang kembali roh ke punya Yohanes. wujud. Roh punya wujud ya. Ya, roh itu kalau saya bilang punya wujud tapi wujudnya itu ya tidak berwujud. Itulah wujudnya. Ya nggak berwujud lah. Ya, itu Ruah makanya itu aku bilang angin. itu bahasa yang apa ya istilahnya. Berarti Yesus dan Bapaknya nggak satu hakikat, Ustaz Arif. Wah, Karena Bapaknya roh. kalau Yesus pada masa sebelum inkarnasi, dia kan sama seperti ada roh mereka itu.
Yang nggak tahu kita gimana tuh roh. Cuma ya sebagai roh, sebagai dia statusnya ada di dalam Bapa, yang Bapa adalah yang punya otoritas penuh, dia diutus menjadi manusia. Oke, gini Re, sebentar Re ya. Coba kita sapa dulu Bang Maju Lubis. Monitor, Islam atau Kristen? Salam Kristen. Kristen. Bang Singa, bisa nggak abang simpulkan apa yang barusan disampaikan oleh Re? Paham nggak kalian? Coba silakan Bang Maju atau Re atau Singa. Paham nggak kamu apa yang dipaparkan oleh Re tadi? Paham, cuman kurang sepaham. Paham kurang sepaham. Wah. Ini gimana ini? Saya mengerti dan memahami maksud apa narasi yang disampaikan oleh Bang Karyos ya. Jadi Re. Bang Re Makarios. Tapi ada bagian-bagian yang memang belum sepaham gitu, ya. Belum sepaham. Di mananya tuh nggak sepaham itu? Tadi kan gambar dan rupa, dia menyampaikan hanya sifatnya gitu loh. Nah, Nah, padahal di sana kan gambar dan rupa, ya kan? Berarti kan ada dua itu, ya. Ada dua gitu loh. Ya, itu tadi belum saya jelaskan karena agak melenceng, dia panjang kalau menjelaskan itu lagi. Jadi saya jelaskan aja tentang tunggu Re, biar dulu si Salem. Bang Maju Lubis menjelaskan. Re diam Kalau dulu. rupa Silakan Bang Maju. beda lagi rupa. Silakan Bang Maju. Terus kalau tadi kan segambar katanya satu sifat hampir sama ya, Maha Pencipta, ada sifat pencipta di manusia, tapi tetap pemilik Maha itu ya tetap Tuhan ya, Allah ya. Itu dia merasa saya seperti yang Bang Syahrul telah jelaskan tadi ya, seperti itu masalah sifat ya. Terus kalau segambarnya? Segambarnya ya dia punya fisik. Dia punya roh. Fisik. Dia punya roh dan punya punya fisik ya, punya fisik walaupun fisiknya tidak seperti manusia ya. Gitu. Bagaimana fisiknya? Ya seperti kedatangan Yesus nanti di hari terakhir ya. Barusan Abang mengatakan tidak serupa dengan manusia. Berarti tidak segambar dong dengan Tuhan. Itu udah dijelaskan Karena Tuhan Yesus. beda fisiknya. Makanya dikatakan Allah Seharusnya itu kalau adalah serupa roh. dan segambar dengan manusia, fisiknya sama kayak kita. Punya hidung, punya tangan, berkaki, berjalan, bahkan punya kelamin. Makanya dia menuliskan Yesus itu dagingnya. ketika Ya. kedatangan kedua kalinya di akhir zaman itu fisiknya sempurna. Nah, Ya. itu beda lah. Nanti masa kedatangan kedua kali. Tapi Fisiknya sorry, sempurna seperti manusia Sorry ya. biasa. Sama Maju seperti Lubis. yang waduh. Baju Lubis tadi, Allah yang dimaksud Bapa Yesus itu roh. Allah itu adalah roh. Jadi roh itu tidak memiliki daging dan tubuh, makanya jangan sampai salah paham seolah-olah nanti Allah kita yang di surga ini sebelum inkarnasi Yesus ya. Makanya Yesus itu datang dalam wujud manusia mengenakan daging. Dia Yesus itu roh juga dulu waktu di dalam kekekalan bersama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Tapi ya. ketika Yesus inkarnasi, makanya dia jadi memiliki tubuh. Nah, nanti jadi kesannya begini, seolah-olah Allah itu di sana kalau punya jenis kelamin kan, jadi Ya, punya tubuh mulut. tubuh Nah, rohani. tubuh rohani itu nanti itu dikenakan kepada kita orang percaya yang nanti ketika hidup benar baru dibangkitkan, baru dikenakanlah tubuh yang mulia, istilah tubuh mulia atau tubuh rohania, yang tubuh di mana bisa makan, bisa minum, tapi bukan kebutuhan, hanya keinginan seperti Yesus ketika setelah bangkit dia mengenakan tubuh kemuliaan, makanya bisa menembus tembok, bisa makan, bisa minum. Tapi walaupun itu semua nggak dibutuhkan, tapi membuktikan tubuh itu bisa dijamah, tubuh itu bisa melakukan suatu aktivitas, tapi tidak akan pernah lagi mengalami seperti tubuh yang di sekarang kita ini, yang sangat terbatas karena dosa, bisa sakit, bisa begini, bla 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 dan seterusnya. Jadi harus bisa dijelaskan secara berurut, jangan sampai salah paham teman-teman muslim. Seperti kata Bang Sarul tadi, orang Kristen ada mempercayai si Bombong, katanya si Bombong itu memang ngawur itu. Kalau dia punya paham seperti itu udah salah.
Itu kan kalau teofaninya atau metafora istilahnya itu. Jadi bukan berarti istilah kadang ada Yesaya, bukan tanganku kurang panjang menolongmu. Bukan seolah-olah Tuhan punya tangan, itu metafora. Tuhan membuktikan bahwa menyatakan aku itu sanggup menolongmu dimanapun kau berada, kira-kira begitu. Ya dia berkuasa kok gitu. Jadi bukan berarti dia punya tangan lalu repot lagi melihara kukunya lagi nanti dia. Terus yang mana yang Tuhan, Bang Rey? Yang punya firman atau firmannya yang Tuhan? Gini bro, karena Anda kan membahas Alkitab ya. Oke, saya sangat open di sini. Nah, ketika Anda membahas tentang Alkitab, harus arti Alkitab yang diambil supaya jangan jadi blunder gitu. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya arti Tuhan itu bukan pencipta. Arti Tuhan itu tempat di mana engkau mengabdi. Tempat di mana engkau harus taat. Makanya Paulus juga ingatkan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, di Al-Quran juga kan ada itu. Tuhan mereka adalah perut apa tuh di dalam surat berapa tuh? Saya lupa tuh ayat. Terus kata Yesus yang Tuhan Bapaknya gimana tuh? Nah, berarti tempat di mana Yesus taat. Itu maksudnya. Nah, berarti Yesus bertuhan gitu. Iya, Yesus mempunyai tempat untuk taat. Siapa? Yaitu dia disebut. Ya, maksud pertanyaannya berarti Yesus bertuhan. Yesus mempunyai Tuhan. Iya. Karena arti Nah, Tuhan kalau Kristen siapa yang dituhankan? Yesus. Nah, berarti Kristen mentuhankan orang yang bertuhan. Iya, kan arti Tuhan tadi apa nih? Nah, saya sudah jelaskan tadi kan, arti Tuhan apa? Arti Tuhan sebenarnya tempat di mana kita harus taat. Makanya sekali lagi di Al-Quran pun ada dijelaskan di situ di surat apa ya? Karena ada Tuhan benar, ada Tuhan yang salah. Iya, maksudnya Tuhan yang benar itu gimana? Kalau bertuhan kepada hawa nafsu, kepada perut, itu kan Tuhan yang salah. Makanya aku bilang tadi, kenapa orang bertuhan kepada hawa nafsu? Karena kan dia taat kepada hawa nafsunya itu. Yang kutanya Tuhan yang benar, itu kan Tuhan yang salah. Tuhan yang benar itu siapa? Iya, berarti definisi Tuhan ada tempat di mana kita taat, harus taat gitu. Makanya Yesus Tuhannya menghambakan diri, menyembahnya, itu Tuhan itu. Nah, konsepnya taatlah di sana. Iya, jadi kalau Yesus dia taat kepada Tuhannya, dia menghambakan diri kepada Tuhannya, bahkan menyembah kepada Tuhannya, kan begitu? Iya, betul. Nah, kalau Kristen ya kepada Yesus, taat karena menyembah kepada siapa? Kepada Yesus, karena Yesus itu sudah menjadi contoh dan teladan. Makanya Yesus berarti begini, Rey, berarti Kristen menghambakan diri, mempertuhankan orang yang bertuhan, betul? Iya, nggak masalah. Ya udah, nggak apa-apa. Itu imanmu. Arti Tuhan tadi itu loh, kita harus apa adanya ya. Lalu kenapa tidak Tuhannya Yesus yang kau tuhankan? Karena Tuhannya Yesus itu sudah mempercayakan semuanya kepada Yesus. Makanya saya berkata yang Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ajarlah mereka melakukan apa yang ku perintahkan. Jadi berarti kami Matius 28 apa tadi? Matius berapa tadi? Segala kuasa diberikan kepadaku. Matius berapa itu? 28 ayat 18. Matius 18. Berarti di situ Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kuasa kepada Tuhannya Kristen, begitu ya? Iya. Nah, iya. Itu yang sebenarnya. Jadi nggak usah jadi bingung gitu, simple. Makanya mantap. Ini vulgar, ini terus terang ini. Apa yang dikatakan Yesus Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa. Ingat, kepada Bapa ya, bukan ke sorga. Kepada Bapa. Karena Bapa itulah sumber. Sumber dari mana Yesus datang, sumber dari mana kami datang. Artinya dalam roh nih. Kekekalan itu roh. Kan kita manusia roh nih. Jadi kembali kepada dia. Kalau sorga itu kan ciptaan. Bapa itulah pencipta semuanya. Di dalam Yesus dia menciptakan segala sesuatu. Anak, istilah kalau dulu sebelum inkarnasi disebut anak. Makanya digenapilah kalau Yesus itu satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan. Satu-satunya jalan kembali kepada Bapa. Gak ada jalan yang lain. Bukan karena berbuat baik. Bukan karena melakukan ini dan itu. Enggak.
Yesus baru. Ketika Yesus adalah jalan, berarti kita harus bergerak di dalam itu, melakukan apa yang baik, baru berguna kebaikan itu. Jadi ketaatan kami sekarang ini hanya kepada Yesus, karena Yesus mengatakannya, aku ada, ikuti teladanku. Nah, setiap orang yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, perintah Yesus sebenarnya dua aja, simpelnya dua. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Makanya Yesus berkata begini, setiap orang yang mengasihi aku, itu jelas aku, tidak layak mengikut aku. Nah, dan kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Udah simpel. Makanya lakukan semua itu karena Yesus alasanmu. Ketika saya Nggak contoh apa-apa, mengasihi Bang Sarul, karena Yesus perintahkan aku taat melakukannya. Ya nggak apa-apa, Re, Begitu. itu imanmu ya. Gini, Re, Iya. kalau kita bandingkan dengan imannya Musa, ini berkaitan dengan sesembahan ya. Tadi barusan kau mengatakan bahwasanya Kristen itu menyembah Yesus, sementara Yesus menyembah kepada Tuhannya. Berarti Bapak lah, seperti paralel. istilahnya bapak, Iya. istilahnya bapak lah kalau iya. Yesus mengata bapak. Iya, berarti ada dua sesembahan di situ. Kristen menyembah orang yang menyembah kepada Tuhan. Berarti ada dua sesembahan. Sebenarnya Sementara- begini ya. Tunggu dulu, jangan potong dulu. Iya, ya. Ini berdasarkan pengakuanmu barusan, Iya, ya. bahwasanya di Kristen itu ada dua sesembahan. Iya, Kristen menyembah kepada Yesus, sementara Yesus menyembah kepada Tuhannya. iya. Berarti ada dua sesembahan. Kalau kita kembali kepada Tuhannya Musa itu berpesan kepada Musa, jangan ada sesembahan-sesembahan lain di hadapanku. Berarti Tuhannya Musa ini mengingatkan kepada Musa, tidak boleh ada dua sesembahan. Karena aku ini Tuhan yang maha pencemburu. Jangan ada Ya. sembahan lagi. Ya. Aku aja yang disembah, kata Tuhannya Musa. Iya. Termasuk juga Tuhannya Yesus. Karena Yesus bertuhan kepada Tuhannya Musa. Nah, berkaitan dengan sesembahan ini, secara tidak langsung, Kristen sudah mengangkangi perintah Tuhannya Musa. Artinya, Tuhannya Kristen berbeda dengan Tuhannya Musa, termasuk juga Tuhannya Yesus. Iya. Nah, kalau iya berarti ya Kristen ini tidak mengikut Musa, juga tidak mengikut Yesus. Ya pengikut siapa kita nggak tahu. Jadi kita jelaskan ya. Kayak gini ya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa itu kebenaran. Tapi ingat, progresif ya. Allah itu masih berperkara dengan manusia karena sebelumnya sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias. Nanti jadi panjang nih. Jadi ketika Allah itu berfirman kepada Musa, ini khususnya ke Bani Israel. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada Musa untuk Israel. Tetapi progresif perjalanan waktu, Allah kan punya rencana supaya manusia diselamatkan. Lalu dia mengutus anaknya. Ini nggak tahu nih orang si Musa dan semua Israel. Nah, Allah punya rencana, nggak ada boleh menggugat dia. Siapa kita menggugat dia atau mengajari Tuhan? Lalu dia punya rencana dengan Yohanes 3:16. Lalu mengutus anaknya dalam rangka penyelamatan kepada seluruh manusia. Ingat ketika Yesus mengutus Musa, Tuhan mengutus Musa, itu untuk menyelamatkan Israel. Tetapi ketika Tuhan mengutus... Tapi gini, Re, mungkin sebelum terlalu jauh, coba kita konfirmasi dulu dengan Bang Maju Lubis. Bang Maju, gini Bang, ini menurut pengakuan si Re, bahwasanya Kristen itu menyembah kepada Tuhan yang bertuhan. Ini gimana nih Bang Re? Bang apa? Bang Maju. Jadi ini satu kesalahan Tritunggal. Hah? Ya. Lanjut Bang. Sangat salah besar. Jadi Tritunggal ini berasal dari pemahaman di Yohanes 1 sampai ayat 1 sampai ayat 18 ya. Mereka salah paham itu ya. Jadi seakan-akan ada firman yang menjadi manusia ya. Itu salah, itu sebenarnya itu pemahaman orang Kristen itu. Lah, tertulis kok salah tertulis. Anda yang salah ini. Masa Yesus tertulis di Alkitab salah Anda bilang. Tertulis pun kalau kita salah mengartikan. Kok salah mengartikan? Jelas inkarnasi. Nah kan inkarnasi. Loh iya, anak Yohanes 3:16 dia mengutus anaknya yang tunggal. Baru Yohanes 1:14 sudah dijelaskan firman menjadi manusia. Yohanes 5:26 itu jelas. Yohanes 5:26 Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan memberikan anak untuk hidup dalam dirinya sendiri. Keterpisahan.
kemandirian bahwa bapak dan anak itu bukan pribadi yang sama, itu pribadi yang berbeda. Kalau Yohanes 5 ayat 25 itu kalau mungkin 26 itu seperti Bapa yang punya hidup dalam dirinya sendiri, begitupun anak. Artinya Yesus menjelaskan bahwa Bapa itu Allah yang hidup, ya. Iyalah, dia mandiri. Bukan Bapak itu menjelaskan perbedaan, itu ada dua beda gitu loh. ya enggak lah, makanya coba baca dulu yang benar bacanya. Saya udah Itu benar bacanya itu. Nah, Anda yang salah memahami itu. Anda Itu pun udah salah jelas. memahami. Enggak, Bapak memiliki hidup dalam dirinya sendiri dan memberikan anak untuk hidup dalam dirinya sendiri. Itu jelas mengatakan bahwa si anak dan Bapak itu dua pribadi yang berbeda. Makanya si anak itu diutus. Makanya waktu pembaptisan ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Itu jelas. Yesus berdoa kepada Bapa, itu keterpisahan. Jadi gini, Alkitab yang harus menjadi dasar iman kita, bro. Bukan pernyataan ada istilah Tritunggal, Oneness. Saya nggak pernah mengadopsi istilah itu. Saya harus selalu bicara tentang apa kata Alkitab yang bisa harus dipertanggungjawabkan secara akademis, bisa sudah data-data. Jadi nggak bicara tentang, oh ini sesat begini. Saya nggak berani. Saya tidak pernah mengatakan siapapun sesat. Tapi kalau keluar dari konteks Alkitab, itu semua sesat. Mau orang Kristen kah, mau siapakah dia. Jadi Yohanes 1 ayat 1 ini, disinilah letak kesalahan kita mau mengenal Tuhan Yesus, ya. Sampai ayat 18. Di sini rahasianya ini semua. Ya. Coba jelaskan dulu Yohanes 1 ayat 1. Coba ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi artinya di sini orang menyebutnya, ya, bahwa firman ini yang menjadi manusia, firman yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Allah. Gini, jangan disebut orang, karena Yohanes 1:14 Alkitab yang mengatakannya. Nanti jadi salah orang memahami. Jadi pemahaman saya kalau pada mulanya adalah firman begini. Awal mula pertemuan manusia dengan Allah itu hanya dengan mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Satu gambar, satu rupa pun tidak ada, gitu loh. Mereka tidak melihat satu rupa pun. Adam mendengar firman Tuhan. Semua nabi-nabi terdahulu hanya mendengar firman Tuhan. Itu pada mulanya mereka mengenal Tuhan. Lalu firman yang mereka dengar ini, yang rupanya tidak kelihatan, yang wajahnya juga tidak bisa dilihat, menjadi manusia, gitu loh. Dia datang ke dunia. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Firman yang dulu didengar-dengar oleh para nabi nyata, dinyatakan Yesus itulah di Yohanes 1 ayat 18, gitu loh. Itu pemahaman saya, ya. Jadi bukan pada mulanya adalah firman. Kalau pada mulanya adalah firman, terus Allah di mana? Kan gitu. Itu jadi pertanyaan. Baru nanti di nas berikutnya dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya harusnya firman dan Allah itu harus bersamaan. Ya, harus bersamaan. Nggak ada yang mula-mula gitu. Mula-mula Allah dulu baru firman. Nggak boleh. Jadi pada mulanya adalah firman adalah pada mulanya, awal mula-mula manusia bertemu dengan Tuhan hanya dengan suara Tuhan, firman Tuhan. Dan di kisah penciptaan pun di kitab Musa, ya firman dulu memang pada mulanya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Allah, katanya, ya. Lalu roh alam melayang-layang, ya. Itulah dua pribadi dari yang dikatakan Tritunggal, ya. Sebenarnya dua pribadi, ya. Jadi pemahamannya sebenarnya begini. Ketuhanan Kristen ini kita harus mengaitkan juga dengan nubuat kedatangan Yesus di Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Di sana dikatakan, Akulah Tuhan juru selamat, tidak ada Tuhan yang lain, ya. Aku akan datang, aku yang menyelamatkan, mengabarkan dan memberitahukan. Nah, di dalam mengabarkan, menyelamatkan dan memberitahukan, Tuhan ini datang dalam bentuk ataupun dalam gelar berbagai gelar. Dia bisa utusan, bisa nabi, ya, bisa manusia, bisa jalan kebenaran. Karena dia melakukan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh malaikat atau nabi, tapi dia rangkum semua. Tidak ada. Jadi intinya anak dan bapak itu pribadi yang sama. Ya, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat tertentu seperti Yesaya 9 ayat 6, itu akan seorang anak telah lahir bagimu,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, merujuk kepada Allah Bapa itu sendiri sebenarnya, gitu loh. Nah makanya Nggak bisa jadi dipisahkan. blunder semua kan. Bukan jadi blunder, Blunder karena itu terjemahan justru yang pemahaman- salah. Karena di paham mana dulu, Tuhan menyembah Tuhan, itu yang salah. Allah itu apa? Allah itu bukan pribadi. Allah itu gelar, itu Iya, Allah makanya gelar Allah itu berarti bukan Ilahi. bisa satu pribadi, bisa ilahi, beberapa. sesembahan. Jadi sesembahan yang benar itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menyembah Tuhan Allah Bapa, gitu loh. Di dalam konsep kekristenan, Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat. Nah, karena dia menggenapi hukum Taurat, dia harus tunduk dan taat kepada sesembahan. Itu teladan yang diberikan Yesus kepada Siapa bilang Yesus tunduk dengan hukum Taurat? Gitu loh. Mana ada Yesus tunduk dengan hukum Taurat? Matius 5 ayat 17 sampai ayat 18. Iya, tapi di perjalanan dia, apakah dia tunduk kepada hukum Taurat? Ya tunduklah kepada hukum Mana Taurat. ada di hari Sabat nggak boleh melakukan sesuatu, tapi dia mengerjakan. Jadi dia tunduk kepada hukum Taurat itu, dia taat kepada Allah Bapa sesembahan, dan dia mengasihi manusia sebagai konteksnya, kodratnya sebagai sesamanya pada saat dia datang sebagai manusia, gitu loh. Itu. Jadi karena titah pertama sampai titah keempat, kasihilah Tuhan Allahmu, itu perintah untuk menyembah Tuhan. Titah kelima sampai titah ke-10 itu konteks mengasihi sesama, ya. Itu sebenarnya yang digenapi Yesus. Makanya dia berdoa kepada Allah Bapa, sujud kepada Allah Bapa. Dia ingin menggenapi hukum Taurat itu. Dia memberikan teladan kepada kita bagaimana integritas kita sebagai penyembah. Kita harus konsekuen, taat, dan mempunyai integritas yang cukup luar biasa kepada Tuhan, gitu loh. Sampai akhir hidup dia tetap taat kepada perintah Allah Bapa atau sesembahan. Itu maksudnya. Oke, saya izin dulu ya, Bang Sarul ya. Bang Sarul mungkin udah nggak on lagi. Iya, silakan. Oke, makasih ya. Soalnya Nanti kalian kapan-kapan. konsilinya nggak tuntas ya. Sejak 2000 tahun yang lalu Nggak. sampai hari ini konsilinya Sebenarnya nggak gini. selesai-selesai. Nggak, sebenarnya nggak perlu konsili. Karena dengan teknologi yang ada sekarang, kita sudah bisa membahas, menggali Alkitab secara langsung. Jadi kita nggak berdasarkan konsili yang ini bla 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 bla. Walaupun itu kita hormati, tapi bukan berarti itu menjadi rujukan kita. Itu hanya Ya referensi saja. buktinya sekarang ini kalian lagi konsili kan? Ya, Nggak konsili. selesai konsilinya. Masalah kalau itu bro, di Quran Jadi Islam pun kabur banyak jadi kok. Bang Lubisnya. Islam pun banyak konsili sampai sekarang Sunni dan Syiah itu berkelahi aja kok begitu modelnya. Jadi nggak kesana bermain bro. Nah, begini, masalah Sunni dan Syiah yang diperdebatkan bukan Tuhannya, Iya, tapi kalau satu tetapi Tuhan apa manhaj. itu berkelahi? Dengar dulu manhajnya. Kalau Itulah Syiah itu justru. manhajnya mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, melaknat Maksudnya istri begini, Rasulullah. kalau satu Maka Tuhannya, mereka sesat. satu nabinya, kenapa harus berkelahi? Kan gitu, bahkan bunuh-bunuhan lagi. Kenapa? Tetapi tidak memperdebatkan tentang Tuhan. Iya, Kalau Kristen ini iya. berdebat tentang Tuhan. Tapi nggak sampai bunuh-bunuhan loh. Oh, itu banyak. Itu di zaman apa itu? Dulu Jangan bilang perang salib. ada. Ayo, perang Ada. salib. Ada. Selama 30 tahun sejarahnya ada, tapi sejak saat itu sampai detik ini tidak pernah ada lagi. Ada Tapi Pak, kalau tidak Ada. ada. Jangan Kalau- bilang jangan bilang tidak kalau ada. di sana nggak ada. Kalau di Timur Tengah sampai detik ini, sejak itu sampai detik ini terus. Tapi sudahlah, kita nggak usah mundur ke belakang. Kita bahas-bahas seperti itu nanti nggak nyambung, jadi salah-salah ngomong kita kan. Oke, Enggak Bang begini. Sarul. Bang Begini, Sarul. Le, maksudku, ini jangan cari standar yang sama gitu. Lah, memang Kalau standarnya Sunni dan sama. Syiah, sebentar dulu. Kalau Sunni dan Syiah, kalau ditanya Tuhannya, masih mengakui Tuhannya adalah Allah. Ditanya Ya, kami nabinya pun- masih kami pun mengakui sama nabinya Nabi loh. Muhammad. Kami pun Sebentar sama. dulu. Tuhan Sebentar kami dulu. tetap sama Yesus Kristus. Coba tanya Bang Sebentar Ahmad tadi. dulu, Re. Sabar dulu. Bang Ahmad Hanya tadi. saja perbedaannya, kalau Sunni dan Syiah itu mengkafirkan para sahabat, kemudian melaknat istri Rasulullah, kemudian tidak mengimani tentang kekhalifahan sahabat yang lainnya selain daripada Ali. Sehingga manhaj sebentar. Sehingga manhajnya bergeser. Kenapa dia Kalau bisa bertengkar? kalau Oneness, gini.
Kalau Kenapa oneness dua dan orang bisa Tritunggal, bertemu? gini, sabar dulu. Iya, ya. Kalau oneness dan Tritunggal, ini yang paling fundamental tentang Tuhan. Enggak Yang ada satu fundamental. mengatakan Tuhannya 3 pribadi, yang satu mengatakan Tuhannya tidak 3 pribadi. Enggak, Yang salah, satu bro. kelompok mengatakan Tuhannya bertuhan, yang satu kelompok mengatakan Tuhannya tidak bertuhan. Buktinya apa? Barusan ini. Nah, Kau ini, mengaku ini, Tuhanmu ini. bertuhan, kan? Nah, gini. Bukan saya pengaku, gini bro ya. Inti dari kekristenan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu semua sama kami. Nah, sama seperti kalian. Kalau masalah tafsiran, itu tafsiran, pemahaman, itu biasa. Sama seperti teman-teman muslim. Sama bahkan di agama lain, Buddha, Hindu, Konghucu. Tafsirannya itu bisa salah paham. Tapi inti esensi dari keyakinan imannya, semua Kristen, mau Katolik, mau Protestan, Lutheran, mau sekarang Pentakosta, gini, sama. Pak, udah kepanjangan Bapak, Tuhan Bapak namanya siapa Pak? Ya Yesus Kristus. Oh, bukan Tanya- Bapak. Tanya si teman tadi, pasti Yesus Kristus Tuhan itu. Yang Bapak siapa? Nah, itu kan misterius tuh, bro. Bapak Allah misterius. Oh iya, Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Siapa? Orang Israel mengaku mengenal. Enggak, Yesus mengatakan tidak seorang pun. Oh, Yesus nggak Ya, kenal Yesus Bapak. yang ngomong. Hanya Yesus yang mengenal. Karena maka Yesus katakan hanya anak yang mengenal Yesus. Tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Tapi Yesus itu mengenal Bapak, berdoa ke Bapaknya itu sujud. Iya, Loh, karena Saudara dia, Arif mana nih? Ustaz Atta, Saudara Arif. karena dia kenal siapa Betul, ya? Bapaknya kan. Maghrib bisa datang. Oke lah ya, bro. Nanti kapan saya masuk lagi Pak Arif, ya, Pak Sarul ya. Ya, makasih. Ya, saya senang masuk di sini karena kita bisa tetap jaga hati ya, jangan sampai ada kata-kata yang apa. Saya dulu suka masuk sama Pak Andi Selebes tuh, tapi ya nggak tahu nggak pernah aktif lagi saya. Oke, makasih ya semua bagus, teman-teman ya. bagus. Makasih. Pak Arif, Herana, terima kasih. God bless ya. Iya, sama-sama Bang Rey. Selamat sore, Bang Arif. Sore. Silakan. Renal ini Muslim apa Kristen, Renal? Muslim. Oh, Sebetulnya Muslim. perlu belajar ke semuanya. Belum mendalami semua sih. Oh, maksudnya mualaf. Nggak mualaf juga, cuman masih cetek lah gitu. Sekadar apa ya, dari orang tua gitu kan. Ya hanya jalanin sekadarnya. Jadi emang perlu pengetahuan yang mendalam gitu. Tapi logikanya itu makanya pengen tahu Yesus gitu kan. Pengen tahu itu karena masuk akal nggak sih gitu. Sekedar pengen tahu. Ini Pak SS bukan? Pak Renal ini Pak SS bukan? Bukan. Oh bukan. Oke lanjut. Oh jadi aku ini langsung sama Jeb. Jeb mau apa Jeb? Ya nggak tahu, aku diundang Bang Arif, Saudara Arif. Udah sama Bang Sarul aja lah. Aduh, aku capek juga nih. Emang Kang Dito mau debat sama Jeff? Oh mau ulang boleh. Apa. Coba Bahas apa? naikkan tuh Kang Dito tuh. Kenapa Ini Jeb? Bang Syarul yang kemarin ya? Arif itu naikkan Kang Dito. Ya. Halo Jeb. Mau bahas apa Jeb? Aku ganti akun dulu ya. Ini nanti udah kena teguran akunku kemarin-kemarin. Aduh. Jangan berkata-kata kasar kalau di Komal, Jem. Ini gara-gara kau. Kalau kena teguran itu pasti kurung, kena Jem. banet blokir permanen kan? Iya, gara-gara kau kemarin itu Komal kurung kan sampai 7 hari ini. Baru bangkit ini. Mulai dari Terus tanggal karena aku 20. ada aja. Bentar ya Bang Kang Dito, aku ganti akun. Ya. Bentar. Mau pencam. Jeff Colby ini sudah jinak teman-teman, karena semenjak dihancurkan akalnya sama Bang Zuma, kemana-mana bingung juga dia. Berteman sama sini sama Wanes, diajar sama Wanes. Berteman sama Tritunggal,
Dikata-katain. Oke lah, kita coba buka klinik ya, buka klinik teologi. Ya, digedein. Oke. Halo Bang Kang Dito. Ya, bahas teologi ya. Iyalah, masa bahas apa? Aku yang Ya. bertanya bisa nggak? Jangan kalian nanya mulu, bosan aku. Nanya pun belum sudah dilarang jangan nanya mulu, gimana sih? Ya udahlah, mau nanya atau gimana nih? Agak susah Ya, dikasih aku cuman mau konfirmasi. Jadi Jeff Colby masih memahami Yesus itu manusia ya? Ya kalau nggak manusia, antikristus penyesat, kan ada ayatnya. Oke, Ya. manusia itu ciptaan atau bukan? Yesus itu realitanya pribadinya Allah, pencipta. Pencipta atau ciptaan? Pencipta. Aku berisik ya Bang? Berisik nggak? Enggak, aman. Jadi manusia yang kamu sebut itu pencipta? Iya, karena dia itu pribadinya, kenyataan sesungguhnya itu dia Allah, realitanya. Oke, berarti Yesus itu Bapak itu sendiri? Ya enggak, anaknya Bapak itu sendiri. Oke, aku ulangi. Sang Maha Pencipta itu disebut apa di dalam Bible? Bapak atau Yesus? Allah. Yang Allah itu sang Bapa pencipta atau itu bukan? Allah. Allah itu Bapa atau Tuhan? disebutnya Allah itu hakikat, Bapak itu pribadinya. Pribadi. Bapak itu pribadi, Allah hakikat. Di mana tertulis Ya. Allah itu adalah hakikat? Ya itu membuktikan dia ada, coba. Arti hakikat itu kan artinya ada, dia ada. Oke, kita lanjutkan yang kemarin ya, yang sempat kepotong sama Aki Ardiansa kemarin. Menurut Mana Ardiansyahnya, panggillah. Menurut catatan Paulus 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Allah itu Bapa atau bukan? Iya, memang satu lah Allah itu, disebutnya Bapa. Ya, berarti Allah itu Bapa. Bapa itu Allah ya. Iya, Bapa yang apa dulu ini? Tuh, kan Bapa sang pencipta disebut Allah itu. Tapi Bapak ini bagaimana, Bang Kang Dito, tahu nggak Bapak ini bagaimana? Iya, Bapak ini sang pencipta langit dan bumi seluruh alam, termasuk Yesus juga bersyukur. Bukan. Berbicara Bapak ini kebagaimanaannya gimana? Tahu nggak Bang Dito? Bapak itu bagaimana Bapak ini? terlihat suaranya tidak dapat kamu dengar. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Yohanes pasal 5. Ya, itu kan iya, itu kan sifatnya, realitanya bagaimana? Ya kan tidak bisa dilihat hakiki. itu pencipta langit dan bumi. Ya udah, aku bantu. Bapak inilah sang sumber yang memiliki firman dan roh. Ntar dulu, jangan firman dan roh dulu. Itu ke teologi itu nanti dulu, dipisah dulu. Ya, kita bedah yang namanya yang diterjemahkan. Nanti abang ngomongin pencipta, nanti masuknya kristologi, gak jelas. Ntar dulu, Allah ini pribadi atau hakikat? Saya ulangi lagi. Allah hakikat, Bapak pribadi. Oke, yang disebut Allah yaitu Bapa itu hakikat atau pribadi? Bapak kan iya, Allah ini, Bapak ini adalah pribadi yang ada dalam hakikat Allah. Oke, 2 Korintus pasal 11 nomor 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Yaitu itu apa definisinya? Iya, Allah itu yang disebutnya Bapak itu adalah oke. Bapaknya Yesus. Oke, apakah Yesus adalah Allah seperti yang kau bilang tadi? Iya, kan Rasul Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus itu Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri? Yesus itu Allah, hakikatnya Allah, pribadinya firman. Gimana? Kenapa, Bang? Theos adalah Bapa. Ingat,
Ya. Firman adalah Allah. Firman itu yang jadi manusia adalah Bapa. Bapa yang jadi manusia juga enggak? Ya enggak, firmannya itu keluar dari Bapa. Firman itu realitanya Allah dengan pribadi firman. Gini aja, kamu masih belum paham tentang Allah hakikat. Ini kamu ini orang Tritunggal. Tritunggal mana? Justru saya Tritunggal, Bang. Yang ngerti hakikat sama realitas itu Kamu ortodok. Kamu ortodok atau Tritunggal diwarisi oleh Katolik? Nanti kalau aku bilang ortodoks, nanti framing ke Katolik. Dan kalau aku bilang Katolik, framing ke ortodoks. Gak perlu Kan itu. lambangnya Supaya beda. kita aja. Kalau ortodok itu sempak kebalik. Kalau Ya nggak masalah, menggunakan kata pribadi nggak masalah, menggunakan kata hipostasis nggak masalah. Yang penting paham aja. Oke. Gini aja kita runtutkan. Yang disebut YHWH di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru itu merujuk kepada siapa? A. Bapa, B. Allah. Yang mana? Ya Allah Tritunggal itu. Oh, YHWH itu Allah Tritunggal itu. Coba Ya. Keluaran 7 nomor 1. YHWH membuat Musa menjadi Allah. Iya. Apa? Musa itu dijadikan Allah sebagai gelar untuk menyampaikan pesan kepada Firaun. Ntar dulu, jangan bingung. Di Perjanjian Baru disebutnya Allah menurutmu Allah Tritunggal. Di Perjanjian Lama YHWH mengangkat Musa jadi Allahnya Firaun. Ada berapa Allah? 4. Enggak, Musa itu bukan Allah. Musa itu diberi gelar Allah karena sebagai perwakilan dari Allah YHWH untuk menyampaikan firman ke Firaun. 7 nomor 1. Apa? Keluaran 7 nomor 1. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, Firaun nih. Sebagai Allah bagi Firaun. Itu tadi apa? Hakikat atau pribadi? Ini gelar. Kalau yang di Perjanjian Baru apa? Hakikat. Realita. Ya, hakikat. Kau bilang tadi hakikat. Iya, hakikat itu kan merujuk ke realita. Hakikat Apa realita itu kan bedanya? yang ada di dalam realita itu kan yang ada di dalam hakikat. Apa bedanya? Nah, realita itu adalah suatu kenyataan yang ada di dalam hakikat. Kalau hakikat itu secara tertulis apa bedanya? Bentar. Secara letterlek apa bedanya? Ternyata kalau nggak paham makna Theos itu yaitu Bapa dari Yesus masih dipelintir menjadi hakikat. Keluaran 7 nomor 1 selesai. Itu ya. Kok bolak-balik ya? Allah ke Yesus katanya Allah. Allah Yesus, tapi Yesus sujud pada Allah. Gimana ya? Bingung gak? Aduh, ngopi sudah. Aku gak tanggung jawab ya. Kamu sendiri lo yang maksa lo. Aduh. Saya kan jauh gitu. Pribadi yang satu, tapi sujud juga sama Allah katanya. Duh, cara sebayangnya Yesus sujud sama Allah. Bingung gak ya? Udah lah, Jeb. Sama juga, coba kita bandingkan Kolose 2 nomor 9. Berdiamlah secara jasmania keseluruhan ke Allah. Apakah Allah hakikat? Hancur Mina. Jeb. Jepri. Aduh.
Jangan nge-report ya. Ustaz, dia ngopi Ustaz. Nge-report itu Ustaz. Ustaz Arif. Aduh, ngomongin teologi sama saya bulat nanti. Ya kalau Pak Ronald saat ini agnostik ya Pak ya? Muslim. Pak Ronald Muslim. Iya. Sudah syahadat Pak? Oh ya sudah lah, dari lahir Muslim. Alhamdulillah. Nah, cuman dari sini kan mau belajar lebih banyak gitu loh. Oh iya, tapi